Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita bersyukur kita ada di hari Jumat pagi hari ini. Saya yakin dan percaya setiap kita ada dalam keadaan yang baik di minggu yang pertama di bulan Agustus ini ya. Luar biasa kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Saudara, hari ini saya ingin sharing bagi setiap kita dari kitab Kejadian. Nah, ini masih berbicara tentang maturity ya, kedewasaan. Mari kita buka Kejadian pasal yang pertama. Nah, kalau baca Kejadian pasal yang pertama, anak muda pasti akan pikir saya akan bahas Kejadian 1 ayat 26, 27, 28 ya. Bukan. Saya nggak akan buka itu. Saya akan bahas buat setiap kita dari Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Saya akan baca bagi setiap kita Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Sekali lagi, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Kemudian Allah melihat bahwa terang itu baik dan Allah memisahkan terang dari kegelapan. Saudara, beberapa tahun yang lalu, lama sekali, saya lupa berapa tahun ya, mungkin lebih dari 6 tahun yang lalu, saya pernah menulis satu tulisan di sosial media saya tulis begini, dengan ayat yang sama saya tulis begini. Dari kitab Kejadian kita telah mengerti bahwa sebelum Tuhan memperlengkapi manusia dengan semua yang ada di dalam bumi, kalau kita baca ya, Kejadian 1 ini berbicara tentang penciptaan kan. Itu adalah hari yang pertama Tuhan menciptakan terang ya. Sebelum Tuhan menjadikan segala sesuatu, Tuhan terlebih dahulu memisahkan terang dari gelap. Tuhan menjadikan terang, kemudian memisahkan terang itu dari kegelapan. Saudara, sebenarnya ini punya makna bagi setiap kita bahwa sebelum kita dipercayakan segala sesuatu dalam hidup ini, sebelum kita dipercayakan segala sesuatu yang kita perlukan dalam hidup ini, terlebih dahulu Tuhan menjadikan kita terang. Tuhan memisahkan kita dari kegelapan. Firman Tuhan berkata, sebab kita ini dulu ada di dalam kerajaan kegelapan. Oleh kasih karunia kita dibawa masuk ke dalam kerajaan anaknya, yaitu kerajaan terang. Kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, kita perlu memahami bahwa perjalanan kedewasaan kerohanian itu akan beriringan dengan perlengkapan atau segala kebutuhan yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Saya kasih contoh saudara ya. Waktu kita mulai mengenal Tuhan pertama kali, mungkin pengetahuan kita hanya terbatas tentang keselamatan aja. Atau kita mungkin diawali dari kesembuhan aja. Tapi seiring berjalannya waktu, kita belajar bahwa ternyata bukan hanya kesembuhan yang Tuhan siapkan bagi kita. Ada yang jauh lebih besar dari itu, yaitu Tuhan memberikan kita hidup yang bernilai. Ketika kita mulai memahami hari demi hari, dulu kita gak punya kemampuan untuk mengasihi. Tapi Tuhan kasih kita kemampuan untuk kita mengasihi. Dimana? Dengan apa Tuhan melatih kita? Dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita yang membuat kita sebel, kecewa, dan lain sebagainya. Ketika kita diberikan kesempatan, kita dipilih menjadi terang. Ketika kita dipindahkan dari kegelapan kepada terang, Tuhan tidak hanya memindahkan dan kemudian angkat tangan, lepas tangan bagi kita. Enggak. Tuhan pindahkan kita dari kegelapan kepada terang sampai kita di kerajaan terang. Tuhan memastikan bahwa kehidupan kita benar-benar mengalami perubahan. Yang dulunya kita biasa dengan cara hidup kegelapan, Tuhan memastikan bahwa kita belajar untuk hidup sebagai anak-anak terang. Saudara, ada satu yang luar biasa, yaitu bahwa kita mengenal Allah dalam 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dalam proses ini kita tahu bahwa Allah Bapa yang merencanakan, Allah Putra yaitu Yesus Kristus yang
melaksanakan, yang mengeksekusi, Dia yang mengubahkan kehidupan kita, Dia yang menebus kehidupan kita, dan Allah Roh Kudus yang menolong kita, yang memastikan bahwa apa yang Allah Bapa rancangkan dan apa yang Allah Putra kerjakan itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ini kita pahami di sini bahwa kehidupan kita didewasakan dari hari ke hari, itu adalah proses nyata dari kehidupan kita yang dipindahkan dari gelap kepada terang. Makanya hari ini kalau kita banyak sekali diajar oleh firman Tuhan, bagaimana kita harus hidup sebagai orang percaya, bagaimana kita harus mengampuni, mengasihi, bagaimana kita harus melayani, bagaimana kita harus berkorban. Tuhan sebenarnya bukan gila hormat terhadap itu semua, tapi Tuhan sebenarnya ingin mengajarkan kita. Tuhan tahu bahwa tubuh kita ini, keinginan-keinginan kita ini, itu masih sangat terikat dengan apa yang ada di kerajaan kegelapan yang sebelumnya kita tinggal. That's why Tuhan mengajar kita supaya kita bisa melepaskan segala yang gelap dalam hidup kita, dan kita belajar satu cara hidup yang baru, yaitu cara hidup anak-anak terang. Luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mengerjakan bagi setiap kita, dan ketika Dia naik ke sorga, Dia meminta kepada Bapa supaya memberikan Roh Kudus bagi kita. Hari ini kita punya Roh Kudus yang memastikan bagi kita, yang ikut dalam segala sesuatu yang kita putuskan, dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Roh Kudus memberikan kita ingatan akan firman Tuhan, teguran akan kesalahan. Dia memastikan kita bahwa kita benar-benar ada di dalam kerajaan terang. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, Tuhan sebelum Dia memberikan segala sesuatu yang kita perlukan, terlebih dahulu Tuhan menjadikan kita anak-anak terang. Dia memisahkan kita dari kegelapan. Makanya ketika kita mulai sungguh-sungguh dengan Tuhan, jangan kaget kalau akan ada orang-orang yang sepertinya secara tidak sengaja itu mulai terpisah dari kita. Sebenarnya saudara, kita harus memahami bahwa hal itu terjadi, ada maksud dan rencana Tuhan. Mungkin Tuhan tahu bahwa itu adalah yang baik untuk kita, supaya kita belajar hidup sebagai anak-anak terang. Teman-teman pergaulan saya, ya 10 tahun, 15 tahun yang lalu itu berbeda dengan teman-teman pergaulan saya hari ini. Ketika saya bertemu dengan mereka hari ini, mereka benar-benar kaget melihat, waduh, jadi pendeta nih. Ya, saya tahu bahwa dari kita juga banyak mengalami hal itu. Oleh sebab itu saya ingin kita menyadari betul bahwa kita dijadikan terang, kemudian kita dipisahkan dari kegelapan, dan kemudian Tuhan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Saudara, Adam dan Hawa tidak memikirkan apa-apa selama mereka ada di Taman Eden, karena Tuhan telah menyediakan bagi mereka semua apa yang mereka perlukan. Ketika Tuhan memilih kita dan Tuhan memulai kehidupan yang baru dalam hidup kita, jangan takut. Dia akan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Dia menyediakan segala kebutuhan kita. Dalam kitab Filipi juga firman Tuhan berkata, sebab Allah kita akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, saya berdoa supaya setiap kita bisa belajar sesuatu pagi hari ini. Dan sebelum saya mengakhiri, saya mengajak setiap kita untuk mengikuti ibadah raya Minggu nanti. Kita akan dilayani oleh seorang pendeta yang luar biasa, khususnya berbicara tentang keluarga. Hari Minggu ini beliau akan sharing bagi kita secara live dari Brisbane, Australia. Ya, beliau adalah Bapak Pendeta Hani Yesaputra. Beliau adalah gembala dari Rock International yang ada di Brisbane. Dan tema kita minggu ini adalah Build a Strong Family. Ya, saya mengajak setiap kita, mungkin saudara yang tidak bergereja di tempat kami di Rock Ministry Malaysia, saya ajak saudara, mari kita ikut sama-sama dan kita diberkati bersama-sama oleh hambanya, ya, Bapak Pendeta Hani Yesaputra. Tetap jaga kesehatan saudara. Sampai jumpa di besok ibadah doa puasa dan di hari Minggu nanti ibadah raya. God bless you all.